Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rina Sari. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu support channel ini dengan cara klik subscribe dan komentar-komentar yang positif. Dan untuk kalian yang belum klik subscribe, silahkan sekarang juga klik subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar sama sekali. Teman-teman juga nggak akan rugi apabila klik subscribe. Itu adalah bentuk support teman-teman ke channel ini agar lebih maju dan berkembang, khususnya untuk memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, so langsung saja klik subscribe sekarang. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 3 detik untuk teman-teman bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya akan menganggap bahwa teman-teman sudah klik subscribe. Nah, di video hari ini saya mau sharing ke teman-teman ya, gimana caranya kita itu ya, walaupun punya banyak kendala, misalnya yang paling fatal adalah data kepala sekolah tidak terbaca atau tidak terdeteksi ya, karena banyak sekali nih ya komentar-komentar, keluhan-keluhan, kendala ya dari Bapak Ibu guru yang kepala sekolahnya itu masih berstatus PLT, PLH ataupun non ASN. Jadi datanya itu tidak terbaca oleh sistem. Ya, banyak sekali yang tidak valid. Ya, gimana caranya kita mengubah status ya yang awalnya tidak valid menjadi valid ya. Ini pengalaman pribadi saya ya guys ya. Untuk data kepala sekolah itu tidak ada atau tidak terdeteksi ya guys, karena status kepala sekolahnya itu misalnya PLT, PLH ataupun non ASN. Itu memang ya di sistemnya itu tidak terbaca, karena ini kan program baru ya guys ya. Khususnya untuk Dapodik 2024 biasanya ini banyak yang mendapatkan SPTJM PPG 2025. Jadi kalau misalnya silangnya itu ya 2 biasanya. Nah, ini kalau kita upload SPTJM itu bisa mendaftar PPG untuk batch selanjutnya. Ya. Saya perlihatkan ya guys, punya saya sudah valid. Nah, ini ya guys, punya saya itu sudah valid, diverifikasi oleh BGTK Provinsi Lampung. Ini cepet banget ya, karena saya langsung menghubungi pusatnya, karena saya waktu itu ya sempat menyerah ya guys ya, karena untuk data kepala sekolah itu benar-benar susah banget terbacanya. Saya juga sempat ya nyari informasi, katanya jangan di-download dulu ya sebelum data kepala sekolahnya itu terbaca, karena ini kan yang verifikasi adalah sistem. Jadi kalau data kepala sekolahnya itu tidak ada, tidak terbaca, tidak terdeteksi, hasilnya akan tidak valid. Dan benar, banyak sekali dari teman-teman saya itu tidak valid guys. Nah, sedangkan saya sudah hampir 2 minggu atau 3 minggu itu yang ngurus biar datanya itu terbaca, tapi memang susah banget untuk status kepala sekolah yang masih PLT, PLH ataupun non ASN gitu ya. Yang pertama yang teman-teman wajib lakukan ya terlebih dahulu, kalau misalnya data kepala sekolah kalian itu tidak terbaca ya, kalian wajib tanya ke dinas setempat ya di kabupaten. Itu tanya saja, kenapa untuk data kepala sekolah ini tidak terbaca. Bisa tanya ke dinas masing-masing terlebih dahulu. Agar apa? Agar sebelum kita laporan ke pusat, kita itu sudah berusaha tanya ke dinas kabupaten terlebih dahulu guys, biar nanti tidak direkomendasikan atau tidak disarankan untuk ke dinas lagi gitu ya, karena sebelumnya kita sudah ke dinas. Kemudian yang kedua, minta OPS-nya itu masukkan SK kepala sekolah yang terbaru. Jadi jangan sampai SK-nya itu sudah lama ya, masa jabatannya itu sudah habis, SK-nya belum ada yang baru gitu ya. Jadi diminta tolong buat masukin SK kepala sekolah. Nah, kalau misalnya 2 hal itu sudah dirasa kok ternyata belum keluar muncul, langkah selanjutnya gimana kak? Saya waktu itu mungkin dapat hidayah ya guys ya, saya email ke Mendikbud
Kemendikdasmen juga saya DM Instagram. Oke, saya lihatkan ya, saya DM-nya gimana. Oke, ini ya DM saya ke PPG Kemendikdasmen. Teman-teman silahkan saja ketik di Instagramnya PPG Kemendikdasmen, nanti keluar ya. Selamat pagi, mohon maaf terkait PPG dalam jabatan ada kendala untuk kepala sekolah PLT tidak terdeteksi padahal sudah disinkronkan, sudah dicoba usaha apa aja tetap tidak terbaca. Sedangkan ketika diisi manual tidak valid atau gagal. Nah, ini karena banyak banget ya teman-teman di luar sana yang memang gagal pada saat upload SPTJM dengan status ya data kepala sekolah tidak terbaca atau tidak terdeteksi. Nah, ini agak lama ya guys ya. Saya waktu itu DM 28 Juni dibalasnya 20 Juli ini ya. Silahkan ke BBGTK atau BGTK setempat untuk verbal SPTJM. Nah, ini saran dari Kemendikdasmen. Ini luar biasa banget ya. Karena waktu itu nggak kepikiran guys mau nanya ke siapa gitu ya. Dan ternyata ada hidayah nanya ke Kemendikdasmen. Memang kalau kita sudah mencoba ya di kabupaten nggak bisa, kita itu harus ke yang lebih tinggi guys, langsung ke pusatnya gitu biar ada solusi gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ya ada pencerahan. Jadi saya waktu itu langsung menghubungi pihak BBGTK. Nah, Kak, gimana caranya kita itu menghubungi pihak BBGTK? Cari informasi ya guys ya. Kalian bisa langsung ke kantornya atau melalui WA. Ya, biasanya kalau BBGTK itu ada WA bisnis yang bisa dihubungi dari hari Senin sampai hari Jumat. Waktunya juga di jam 8 sampai jam 3 gitu biasanya. Ya, jadi teman-teman bisa menghubungi via telepon ya. Telepon, kalau telepon itu pakai nomor kantor ya guys, tapi tidak nomor WA. Kalau misal di WA itu hanya chat saja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengennya yang sat-sat gitu langsung ke kantornya saja. Nah, BBGTK itu bisa di provinsi masing-masing ya. Jadi nggak semuanya itu sama. Misal kalau teman-teman itu di Bandar Lampung atau Kabupaten Lampung Utara, silakan menghubungi BBGTK atau BGTK itu provinsi Lampung ya. Jadi sesuaikan dengan provinsi masing-masing ya, setiap provinsi itu beda ya untuk nomor adminnya. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya di Jakarta menghubunginya BBGTK provinsi Lampung, karena nggak akan ada solusi atau perbantuan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana saya ngechatnya atau WA-nya, pastikan WA-nya itu sopan ya guys ya. Jangan sampai teman-teman itu WA-nya kasar. Nah, ini ya guys, saya WA-nya seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu admin BBGTK atau BGTK. Yang pertama kita harus sopan ya, kenalin diri kita dulu ya. Nama saya Rina Sari, guru dari SMP negeri sekian ya, kecamatannya apa, kabupaten atau kotanya itu apa, provinsinya apa, harus jelas ya biar nanti data kita itu bisa ditemukan guys. Nah, kalau kita nggak ada perkenalan gitu tiba-tiba ngeluh, nah itu bingung juga ya, nanti data mana yang mau di-verbal ya. Jadi harus jelas dulu ya, kita dari mana biar nanti bisa terverbal, verifikasi dan validasi. Kalau sudah ada pengenalan diri, saya ingin mengajukan permohonan bantuan terkait verifikasi dan validasi atau verbal SPTJM untuk PPG dalam jabatan baru. Tujuannya untuk apa ya? Pastikan jangan minta arahan ya guys ya, karena kalau kita menghubungi BBGTK provinsi itu kalau bisa langsung minta, intinya adalah bantuan agar SPTJM kita itu valid gitu ya intinya. Nah, baru kasih masalahnya apa kok bisa kalian minta bantuan verbal. Saat ini ada kendala karena kepala sekolah kami masih berstatus PLT. Pastikan sopan, kemudian fakta ya, atau itulah yang terjadi. Karena untuk PLT kan memang secara resmi ada ya guys ya. Ini bukan hal yang apa ya,
ibaratnya melenceng itu bukan, memang PLT itu kan ada ya di setiap sekolah ya, jadi ini nggak masalah sebenarnya. Pihak BPGTK pun itu tahu ya masalah-masalah terkait PLT, PLH, dan ASN itu sudah tahu. Yang penting kita itu ada konfirmasi gitu, dan tidak terdeteksi dalam sistem ya, sudah diusahakan oleh OPS dan juga sudah tanya ke dinas tapi tetap tidak terdeteksi, dan data juga sudah disinkronkan ke Dapodik. Saya sudah menghubungi admin PBG Kemendikbud dan diarahkan untuk menghubungi BPGTK atau BGTK setempat untuk proses verbal SPTJM, karena tadi kan sebelumnya kita sudah menghubungi ya pihak PBG. Mohon bantuannya Bapak atau Ibu. Terima kasih waktu dan bantuannya, hormat saya Rina Sari. Kemudian kasih nick kalian ya, biar nanti bisa terdeteksi mana yang menjadi keluhan gitu ya. Nah ini saya waktu itu WA di hari Jumat ya guys, kemudian Seninnya itu langsung valid. Alhamdulillah banget, karena dibalas ya di sini dikasih respon positif pada BPGTK Lampung. Nanti di verbal ya Bu, pantau terus akunnya ya. Itu wah keren banget ya, mantap, approve banget, semangat banget buat BPGTK Lampung. Terima kasih respon yang positif, semoga maju terus ya, amanah yang pasti, dan terima kasih sudah membantu banyak orang. Oke, itu ya. Kemudian langsung valid ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang punya kendala atau solusi masalah ya, semua ada solusinya pastinya. Komentar di bawah apa kendala teman-teman yang menyebabkan tidak valid. Nanti kita akan diskusi bareng. Atau untuk teman-teman yang misalnya punya kendala yang sama dan sudah valid, bisa balas komenan teman-teman yang lain. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.